Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Fahrul Firmansyah dari kelas 7C PAI Karyawan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama Ustadz Uden akan mewawancarai lebih dalam mengenai salah satu kewirausahaan yang ada di sebelah saya. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu saya silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Padanya silakan. Ya. Perkenalkan, saya Lutfi Hanif. Sekarang mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda. Setelah itu langsung buka bengkel sebagai bentuk usaha tambahan yang lainnya. Itu cekap. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi ya. Jadi teman-teman, beliau sebagai pendidik juga, di lain juga beliau memiliki usaha, yaitu usaha bengkel sepeda. Nah, tapi Bapak sebelum itu barangkali bisa menjelaskan bagaimana awal mula atau latar belakang dalam terbentuknya membangunnya usaha ini. Untuk awal mula pembentukan bengkel ini diawali dari favorit atau suka dengan hobi bersepeda. Di 2002 dari kampung itu jalan-jalan ke Gunung Tangkuban Perahu. Ya, bukan satu kampung. Ya, pemudanya datang ke sana untuk bersepeda dengan peralatan seadanya. Pada waktu sudah sampai di sana, ternyata ada teman yang sepedanya rusak. Kebetulan punya basic, lihat orang tua sedang membetulkan sepeda seperti ini, saya ingat. Dan pada saat tadi ada kerusakan sepedanya, di sana langsung dicoba dan ternyata berhasil. Aduh, Bi, bagus gini kayaknya teh. Bagaimana kalau kita coba? Nah, udah ngebengkel aja langsung. Saya berpikir modal dari mana gitu saya. Ya udah, kita coba. Sudah pulangnya ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit, bermodalkan pelor dan stemplet. Alhamdulillah sedikit demi sedikit bertambah sampai 2011 saya mencoba untuk merintis di bersepeda. Dari 2011 Pak Sampai 2011 itu lumayan. Dari sana ya bisa kuliah, bisa nikah juga, semuanya dari sana, dari sepeda. Sebelum itu pada saat buka bengkel, Bapak kan punya toko nih. Kira-kira nama tokonya apa, Pak? Oh, nama tokonya Baru Baik. Baru Baik. Itu diambil dari Kampung Baru. Kebetulan kampung Bapak namanya Baru. Kampung Baru. Baiknya sepeda, jadi sepeda baru. Kirain sepeda baru, Pak. Jadi di tokonya banyak sepeda baru, tapi bukan, karena dulu tempatnya itu bukan di sini, tapi di kampung saya sendiri. Oh, jadi ada 2 tempat sebelumnya di kampung sendiri. Baru setelah itu mencoba merintis di luar. Oh, sekarang di mana emangnya, Pak? Sekarang di Sindang Reret. Oh, Sindang Reret. Bertepatan bersampingan dengan sekolah. Jadi enak ya. Paginya ngajar dulu, beres ngajar langsung sampingan buka bengkel. Tapi bagaimana Pak dalam pembagian itu, apakah merasa keberatan atau kurang istirahat dalam buka usaha ini? Karena kan double job gitu Pak, full dari pagi sampai sore. Kalau sudah masuk di hobi, ya sudah. Kalau capek, lelah, ya. Tetapi karena sudah hobi, kita jalani dengan keikhlasan. Alhamdulillah kita nikmati hidup. Ya, betul. Ya. Kira-kira Bapak waktu pada saat bertempat buka toko di Kampung Baru, kan tadi bermodalkan pelor sama stemplet, di kisaran berapa modalnya kira-kira? Di
justru tadi dari modal template berarti hanya di 50.000 aja. 50.000 ya. Dari 50.000 mulai nambah lagi beli sudah beli tambah lagi terus gitu. Karena memang teman-teman jadi dalam usaha bengkel ini lebih mengedepankan jasa ya. Betul. Jadi kalau barang itu mungkin tambahan ya Pak untuk Iya, betul. memperlengkap bengkel. Betul, lebih banyaknya di servis, Jasa ya. di jasa. Waktu berawal membuka usaha berarti perlengkapan masih kosong gitu. Masih kosong. Sepeda nggak ada, sepeda nggak ada, hanya itu aja yang ada. Terus bagaimana Pak promosi gimmicknya gitu mengenalkan kepada banyak orang agar bengkel usaha Bapak itu dikenal banyak orang? Yang pertama berangkat dari hobi, ternyata membuat komunitas sama-sama suka sepeda. Dari sanalah mulai sudah muncul tiap kali berangkat ada yang rusak, temannya yang itu memberitahukan itu coba di bengkel terus alhamdulillah dari mulut ke mulut, yang biasanya mereka ke Banjaran atau Dayakolot, sekarang yang dulu pada saat itu adalah langsung ke sana, langsung ke Rancatungku. Kalau sekarang juga sama, kita coba di komunitas, sudah beres komunitas, alhamdulillah yang jauh sudah pada tahu kayak gitu. Jadi langkah awalnya dari terbentuknya komunitas. Betul, terbentuknya yang mana dari mulut ke mulut ya Pak. Berarti alhamdulillah sampai sekarang juga makin banyak dikenal orang gitu ya. Baik ini. Alhamdulillah. Sempat tidak pelaksanaan ada bengkel dulu, sempat vakum. Itu dari 2011. Karena apa Pak itu? Tadi karena nikah, ya apalagi ya kuliah, jadi hampir bengkel itu terkuras habis pembiayaan masuk ke sana. Tapi dikarenakan sudah masuk ke dunia pendidikan pada saat itu ke Al Marwah, langsung di Al Huda, jadi alhamdulillah perekonomian di keluarga ke sana dulu. Dan mulai di 2018 pas lagi corona 2020, di sanalah mulai berpikir kegiatan di madrasah sudah mulai berkurang, penghasilan juga sudah mulai menurun. Ini saya pikir apalagi yang harus saya perbuat. Wah udah kembali lagi ke sepeda. Ya benar gitu. Pak, sempat corona itu tahun 2019. Banyak itu pernah baca-baca di sosial media. Dengan adanya corona itu banyak orang yang memprioritaskan kesehatan. Banyak orang ngededak beli sepeda ya Pak. Sampai-sampai para pengusaha sepeda itu di zaman corona itu menjadi mendadak tajir berarti Pak. Alhamdulillah, barokahnya. Barokah dari corona. Di saat yang lain pada di PHK, banyak usaha yang lain menurun, tapi dari usaha sepeda ini malah naik sampai naik menjulang tinggi ya Pak. Iya, alhamdulillah. Kira-kira dari corona gimana Pak? Dari masa corona dalam ya usaha. Alhamdulillah lah. Sepeda yang biasa pun terjual. Yang biasa pun. Biasanya orang cari-cari yang sepeda-sepeda yang tingkatannya tinggi, tapi karena kebutuhan tadi di olahraga yang biasa pun dibutuhkan. Mungkin bisa jadi ya Pak, karena kan di bengkel di bengkel itu suka ada penyediaan sepeda-sepeda bekas. Mungkin karena pas zaman corona mah yang sekiranya tidak penting juga, yang sekiranya berpotensi tidak laku habis ya. Betul. Karena mungkin momentum yang pas itu pada saat bulan corona. Iya. Sampai mungkin ada yang karena corona dari usaha sepeda ini bisa beli tanah ya Pak. Banyak lah. Terus tentunya Pak dari usaha ini kan kita harus siap mental ya. Karena penghasilannya tidak sesuai, tidak dalam sebulannya tidak terus menetap seperti sebagaimana ngajar gitu. Betul. Dari usaha itu beda, kadang naik, kadang turun. Terus gimana prinsip Bapak dalam usaha ini? Dalam melihat kondisi
naik turun gitu dalam hasilnya. Untuk melihat di perkembangan naik turun, perkembangan di apa namanya itu, di penghasilan betul tadi Allah memerintahkannya hanya berusaha. Untuk masalah bab hasil tidak jadi perhitungan. Jadi kami prinsipnya adalah udah ikhtiar aja, hasil kita serahkan aja kepada Allah. Dapat lebih alhamdulillah, tidak kita syukuri gitu. Ya, jadi prinsipnya itu ya Pak. Itu betul. Yang terpenting usaha. Betul, hanya usaha saja yang kita prioritaskan lebih utama. Terus dari usaha ini kira-kira resiko dan hambatannya seperti apa Pak? Untuk resiko, biasanya kalau sepertinya barang-barang yang kualitasnya rendah, itu tidak sedikit mereka baru beli, beberapa hari kemudian balik lagi. Baru beli, kami sudah memberikan kualifikasi kuantitinya. Yang ini sekian, kualitasnya sekian, harga ini, kualitasnya seperti ini. Tetapi banyak ada yang mengambil yang kurang kualitas dengan harga yang lebih murah, tidak sedikit yang balik lagi. Sehingga pada saat sekarang kita sudah mencoba dengan yang menengah ke atas kualitasnya, tapi harga masih bisa diterjangkau. Nah, itu lebih banyaknya di sana. Ya, dari bagian-bagian sepeda itu namanya apa? Spare part. Kira-kira apa saja Pak itu bagian-bagian spare partnya? Ya, spare part dari yang pertama frame, yang selanjutnya frame, batang, terus porek, kaki-kaki itu. Nah, terus tambah lagi ada RD, FD, shifter, stang, dan juga yang lain. Itu harganya tergantung barang. Ada yang stang dengan kualitas 50.000, ada juga yang stang yang 500, ada juga yang lebih. Lumayan. Jadi sampai bisa lebih dari motor ya itu. Bisa juga, nanti tergantung dari kualitas. Dari kualitas aja balik lagi kualitas. Yang RD juga sama. Kalau sepertinya RD yang biasa ada yang jual 50, ada juga yang 75, ada yang 250, atau bahkan ada juga yang sampai mencapai jutaan, itu RD-nya aja. Ngeri. Ya, ada juga yang 1 juta spare part RD-nya aja. Belum yang lain, stang, betul. Rem, adalah rem. Berarti sepeda ini teman-teman luar biasa ya, karena emang olahraga mahal, karena dari alatnya juga luar biasa. Beda dengan lari hanya bermodalkan sepatu. Beda dengan sepeda, dari sepeda itu ada bagian-bagian spare partnya yang emang memiliki nilai jual yang sangat luar biasa. Jadi ada tahap-tahapannya. Sampai ada mungkin ya Pak sepeda yang berharga 100 juta ada ya? Ada yang 100 juta, tapi kalau karena di sini adalah masyarakatnya menengah ke bawah, ya paling di harga 10 lah ke bawah, 10 juta ke bawah. Emang menyesuaikan ya, karena kalau misalkan kita di sini menyediakan spare part yang di atas 10 juta tidak berpotensi berarti ya Pak? Iya, di sini kurang berpotensi dengan konsumen yang ada di sekitar bengkel. Terus selama Bapak berusaha bagaimana dalam bentuk pelayanan agar si konsumen tersebut bisa balik lagi? Yang paling utama kalau di bengkel pelayanannya di servis. Betul, di servis. Udah pelayanan per individu juga, dan pelayanan awal kita menerimanya, terus pada waktu dia banyak bertanya bagaimana kita menjawabnya. Yang paling utama adalah tadi di servis itu lebih banyak mereka sudah merasakan pada saat mengendarai sepedanya tidak berisik dan juga enak dipakai, mereka akan datang lagi. Itu biasanya kayak gitu. Karena memang ya Pak, dari pelayanan juga jadi hal yang sangat utama ya Pak. Betul, pelayanan yang paling utama. Bahkan tidak sedikit itu contoh dari dari Kamasan. Daerah Banjaran itu banyak bengkel sepeda, tapi mereka sengaja aja datang ke sini ingin rakit, cuma hanya membenarkan aja gitu. Padahal di sana juga ada bengkel. Tapi kenapa mereka datang lagi? Katanya, ya baru katanya, tapi nggak tahu lah. Mereka yang menikmati. Gimana katanya?
Ya katanya di sini setelah dipakai enak. Ya, gitu. Jadi emang kepuasan konsumen Betul. nomor satu ya. Betul, kepuasan konsumen. Itu jadi kunci ya dalam pelayanan kepada konsumen dalam membuka usaha ya Pak. Gitu ya. Betul. Terus kalau misalkan tadi kan ada hambatan sama resiko, bagaimana tindakan alternatifnya Pak? Kalau misalkan dalam usahanya lagi turun, gimana tindakan alternatifnya kira-kira? Pada saat situasi turun, ya tetap aja lah. Aja. Nah, tetap aja kita diam aja di tempat. terus Nah, jalan ya. terus aja jalan, kita coba. Karena kita hanya dicobanya untuk ikhtiar aja. Itu aja kalau seperti yang saya lakukan seperti itu. Karena betul ya Pak, teman-teman dalam usaha ini harus punya modal konsisten ya Pak. Betul. Junun. Ada tidak ada, tetap aja terus Jalan. kita coba jalan. Jangan sampai ada peribahasa hijau tihangeun ya Pak. Betul. Jadi kerek nyobaan baru mencoba udah ganti yang lain lagi. Nah, atau angat-angat tai ayam. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi apapun ukalikunya, apapun badainya, terus aja jalan. Betul, kita jalan aja terus. Terus Pak, ini teh dari bab keuntungan dan kerugian barangkali bisa menjelaskan. Untuk keuntungan, alhamdulillah adalah. Untuk keuntungan bisa dinikmati sama keluarga, itu sudah alhamdulillah. Itu keuntungan yang paling besar. Anak sehat, keluarga juga menikmatinya, itu sudah alhamdulillah. Untuk masalah bab kerugian, kalau di spare part sepeda itu itu jarang, karena daya tahannya juga kuat. Jadi kalaupun sepertinya hari ini tidak laku, ya kita berharap mudah-mudahan di kemudian hari ini bisa laku. Itu aja. Kalau makanan mau tidak mau hanya 2 hari harus habis. Kalau Ya, sepeda tidak. Betul ya. Gitu. Karena barang Betul, lama gitu barang Pak. lama. Bahkan mungkin bisa jadi barang yang lama itu jadi antik dan harga jualnya lebih tinggi ya Pak. Betul. Seperti spare part apa kok kira-kira dalam harga jual yang ini kan banyak ya sepeda juga yang antik-antik sampai dijual itu lebih tinggi sama produk-produk yang baru. Iya, betul. Karena yang mereka cari itu adalah di antiknya. Antik. Di antiknya yang cari. Langka ya. Betul. Jarang produksi lagi, nggak produksi lagi. Jarang. Karena memang saya pribadi kalau lihat gitu sepeda yang antik yang jarang emang punya kesan yang berbeda gitu dari Betul. pandangan saya. Iya. Hanya mempunyai harga jual yang tinggi ya Pak. Kemudian dari usaha sepeda ini kira-kira ada keunikannya nggak Pak? Maksudnya keunikan apa gitulah. uniknya apa ya? Kalau untuk masalah bengkel, ya itu aja lah. Lebih banyaknya dinikmati aja. Kalau sepertinya uniknya, beda lagi kalau sepertinya uniknya bersepeda, tak baru. Kalau uniknya bersepeda, beda lagi. Kalau uniknya bersepeda, nikmati aja. dalam segi periklanan mungkin hanya dari terbentuknya komunitas saja ya dari Bapak, nggak ada cara yang lain gitu. Mungkin kan sekarang zamannya sosial media Pak, kan orang banyak, saya juga suka lihat di sosial media banyak orang mempromosikan produk-produknya lewat sosial media karena memang sangat mudah diakses oleh banyak orang. Bagaimana dengan Bapak? Nah, itu alternatifnya sama juga. Pada saat di sini di tempat sudah mulai jarang di pembelian, saya coba dengan menggunakan media yang lain. Dan ternyata alhamdulillah yang asalnya itu hanya terjangkau di wilayah saja, sekarang bisa loncat ke dulu sampai ke Jawa, bahkan ke Jakarta juga kalau dengan proses yang tadi. Alhamdulillah. Ekspresinya sampai luar Jawa. Betul, alhamdulillah. Itu teh full bike atau spare partnya doang? Spare partnya aja. Ada yang kalau prem itu langsung diambil oleh orang Jakarta kalau nggak salah. Kesini? Enggak, melalui tadi. Jadi di online, iya ekspedisi. Ya, siap. Terus ada lagi nggak kira-kira dalam usaha ini
apa gitu planning yang belum tercapai gitu atau apa Kalau di sekarang mungkin tetap di kelengkapan alat, kelengkapan? di kelengkapan spare part lah. Alhamdulillah yang asalnya karena kita mulai rintis lagi dari awal lagi, kita mulai dari awal, mau tidak mau berarti spare part yang ini harus kita tambah lagi. Supaya apa? Pada waktu mereka datang ke sini tidak cuma sebatas servis tapi sedikit juga ada yang dilirik. Oh, iya. Yang mudah-mudahan sambil servis sambil lirik gitu. Bisa melihat gitu ya, oh kira-kira beda soalnya ya Pak. Iya, iya. Jadi ya, teman-teman dari sepeda itu Mhm. ada 2 tipe konsumen, yang hanya sebagai sepeda biasa gitu, Mhm. dan juga yang sangat pecinta ya, Betul. kayak Bapak gitu kan, pecinta sepeda, penghobi sepeda. Kan beda ya Pak. Beda. Bagaimana pada saat konsumen yang hanya jarang gitu dalam bersepedanya dengan konsumen yang Suka penghobi. bersepeda ya. Kalau yang hanya suka sepeda saja dengan spare part yang biasa pula, kadang sepeda juga dibetulin sudah enak, harus diganti ini, harus diganti, udah gak apa-apa, asal jalan aja. Oh, Itu iya. orang-orang yang biasa kayak gitu. Asal maju. Bahasa Sunda nama. Terus ditambah lagi pada waktu sudah ini lihat barang, ternyata dibandingkan dengan barang yang satunya lagi sebelah sini, Kang ini boleh kalau saya ganti dengan ini, harganya loh kok harganya gitu, nah jadi mahal dengan harga yang biasa. Kalau orang yang sudah hobi dia tahu kualitas. Orang yang sudah hobi itu adalah dia tahu kualitas, karena yang dicari adalah kenyamanan dalam berolahraga. Betul, ya. Jadi Kalau yang suka mah ya udah asal jalan aja lah. yang asal jalan mah, yang penting sepedanya jalan, bisa berkendara di jalan mungkin gitu ya. Betul. Nggak memperhatikan spare part Safety-nya tinggi, betul. barangnya harus mahal, enggak ya? Beda Betul. lagi dengan yang hobi. Kalau yang hobi, kenyamanan, safety juga betul mereka pertimbangkan. Bahkan mungkin ada siling panas ya Pak kalau Oh. di komunitas, ya, Pak. Ya. Kalau di komunitas itu betul. Yang lain punya itu pakai, Tinggi misalkan. ya betul. Mau tidak mau Iya. ada panas. Tapi kenapa ya kalau misalkan orang sudah suka, Mhm. sudah hobi pada satu bidang, tidak ada rasa rugi gitu, kenapa ya Pak? Ya, kalau sudah hobi mah udah. Orang yang suka mancing saja disuruh berhenti walaupun hujan seperti apapun. Kernaon eta bari cicing gitu, tapi karena sudah hobi mau tidak mau dia tidak akan ini. Kita juga sepeda, pada waktu yang suka sepeda jauh-jauh kemana saja, buat apa jauh-jauh tuh capek begini karena sudah suka seperti itu. Tambah lagi harganya lagi gini. Kalau sudah suka tidak bisa di ini lagi. Berarti teman-teman, kalau bagi pesepeda yang sudah hobi, sangat pencinta sepeda, penggila sepeda, tidak memperhatikan kepada harga, tapi kepada kepuasan ya Pak. Betul, lebih banyak Kepuasan. Jadi harga diraukan mau semahal apapun, yang penting kepuasan pada diri sendiri. Ya Pak. Mungkin ada pesan-kesan dari sepeda, gimana Pak, dari usaha sepeda ini? Dari usaha saya diantaranya adalah yang paling utama adalah Allah memerintahkannya kita ikhtiar untuk masalah bab hasil kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian lakukan dalam bentuk usaha, tetap aja terus istiqomah, nanti biarlah Allah yang menentukan naik dan turunnya. Kita yakin dengan itu. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usaha Bapak yang sedang dijalani makin berkah, lancar. Amin. jaya. Amin. Mungkin sekian dari saya, Pak Lutfi Masa, dengan Pak Diden dalam mata kuliah kewirausahaan ini.